Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya kali ini untuk menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan model konseling CBT. Pertama-tama apa sih itu CBT? CBT itu adalah Cognitive Behavioral Therapy yang merupakan pendekatan konseling yang menggabungkan teori kognitif dan perilaku atau behavioral. CBT ini berfokus pada bagaimana pemikiran dapat mempengaruhi perasaan dan tindakan. Nah, ini kan kita sudah membahas, sudah apa ya, mengetahui secara singkat apa itu CBT. Kita lanjutkan untuk bahas tentang siapa tokoh-tokoh yang berpengaruh di perkembangan CBT ini. Tokoh-tokoh yang berpengaruh ini yaitu ada eh, Aaron T. Beck. Nah, siapa itu Aaron T. Beck? Aaron T. Beck itu awalnya merupakan seorang psikoanalisis. Tapi Aaron ini kayak menemukan pikiran otomatis pada pasien depresi. Dan Aaron sendiri ini kayak apa ya, tidak menyukai atau mengkritik psikoanalisis. Hingga kayak Aaron ini ingin mengembangkan yang namanya kognitif terapi ini, yaitu pada tahun 1960-an. Nah, di CBT yang dikembangkan oleh Aaron itu ada tiga konsep, yaitu pikiran otomatis, skema, serta kognitif triad. Nah, apa sih itu? Nah, pertama itu ada pikiran otomatis atau automatic thought. Itu respon kognitif yang muncul secara spontan. Bentar. Nah, itu secara spontan terhadap suatu situasi. Nah, pikiran ini seringkali bersifat negatif, irasional, dan tidak disadari oleh individu. Nah, menurut Aaron sendiri, pikiran otomatis ini menjadi sumber utama dari emosi negatif, seperti kayak kecemasan, rasa bersalah, atau depresi. Nah, yang kedua adalah skema. Nah, skema itu adalah struktur dasar dalam pikiran yang berisi keyakinan dan asumsi mendalam yang terbentuk sejak masa kanak-kanak atau melalui pengalaman hidup. Nah, skema ini kayak menjadi kacamata dalam menafsirkan tentang apa itu dunia, ya kayak menafsirkan tentang dunia lah, dan yang menjadikan bagaimana respon kognitif individu dalam menghadapi situasi. Yang terakhir adalah ada kognitif triad. Pas itu kognitif triad. Kognitif triad adalah pola pikir negatif yang umum ditemukan pada individu dengan depresi. Nah, triad ini meliputi ada tiga. Yang pertama adalah tentang diri sendiri, yang kedua adalah tentang dunia, dan yang terakhir adalah tentang masa depan. Nah, contoh dari tentang diri sendiri ini seperti kayak mengapa aku tidak berharga, mengapa aku tidak dihargai, terus contoh tentang dunia itu seperti mengapa lingkungan ini tidak adil, mengapa dunia ini selalu mengucilkan aku, kenapa kok tidak adil ke aku. Yang terakhir yaitu ada tentang masa depan, seperti kayak aku sudah kayak tidak ada harapan lagi, tidak ada harapan untukku, aku tidak ada harapan lagi. Yang berikutnya ada Judith Aspect. Nah, Judith Aspect ini merupakan putri dari Aaron Dibek, dan Judith sendiri merupakan psikolog klinis dan merupakan salah satu pengembang dari teknik CBT modern. Serta Judith sendiri juga
menjadi penulis dari buku Cognitive Therapy Basic and Beyond. Nah, Juji ini juga mendirikan Beck Institute bersama dengan Aaron D. Beck sendiri. Nah, berikutnya adalah perkembangan historis dari CBT. Yang pertama ada pada tahun 1950-an, Aaron T. Beck ini meneliti depresi dan mengkritik psikoanalisis. Berikutnya pada tahun 1960-an, kognitif terapi mulai dikembangkan. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah pada tahun 1970-an, CBT mulai digunakan untuk kecemasan dan fobia. Berikutnya, bentar ya. Ada kesempatan satu. Baik, kita lanjut. Berikutnya pada tahun 1980-an, istilah CBT mulai digunakan secara luas. Dan pada tahun 1990-an, Judith Beck mulai mengembangkan panduan praktik. Dan yang terakhir, pada tahun 2000-an, CBT mulai menjadi terapi yang berbasis dari bukti. Nah, terima kasih. Nah, sekian tim presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang selanjutnya ya, guys. Ini udah kelihatan belum? Udah. Ya, selanjutnya yaitu konsep dasar dari CBT. Jadi, Cognitive Behavior Therapy ini dikembangkan oleh Aaron Beck dan telah menjadi salah satu pendekatan terapi yang paling banyak digunakan dan diteliti. Jadi, CBT ini bentuk terapi psikologis yang fokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Terapi ini juga membantu individu memahami tentang bagaimana cara berpikir mereka itu mempengaruhi apa yang mereka rasakan dan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Uh, jadi Aaron ini mengembangkan suatu yang awalnya ia sebut sebagai terapi kognitif. Beck ini merancang psikoterapi yang terstruktur, jangka pendek, dan berorientasi yang digunakan untuk depresi dengan tujuan untuk memecahkan masalah saat ini dan memodifikasi pemikiran dan perilaku yang disfungsional atau tidak akurat. Jadi terapi perilaku kognitif telah diadaptasi untuk pasien dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang beragam, serta budaya dan usia yang beragam. Nah, dari anak kecil hingga orang dewasa yang lebih tua. Jadi terapi perilaku kognitif ini sekarang digunakan di layanan primer dan kantor medis lainnya, sekolah, program kejuruan, penjara, dan tempat lainnya. Hal ini digunakan dalam format kelompok, pasangan, dan keluarga, dan berfokus pada terapi perilaku kognitif ini berfokus pada sisi individu selama 40 menit
menit atau bisa lebih singkat. Kemudian terapi perilaku kognitif ini juga telah diuji secara luas sejak studi hasil pertama diterbitkan pada tahun 1977. Lebih dari 500 hasil penelitian telah menunjukkan kemanjuran terapi perilaku kognitif untuk berbagai gangguan kejiwaan, masalah psikologis, dan masalah medis dengan psikoterapi. Terus selanjutnya yaitu model kognitif. Eh, Jadi CBT ini memandang bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, tetapi cara seseorang itulah yang menafsirkan peristiwa tersebut. Jadi terapi perilaku kognitif ini didasarkan pada model kognitif yang berhibuah peristiwa. Jadi pemikiran disfungsional atau yang mempengaruhi suasana hati dan perilakunya ini, uh, hal ini umum terjadi pada semua gangguan psikologis. Jadi penting untuk dicatat bahwa urutan persepsi situasi yang mengarah pada pemikiran otomatis yang kemudian akan penyederhanaan yang berlebihan. Jadi pemikiran, suasana hati, perilaku, fisiologi, dan lingkungan semuanya dapat saling mempengaruhi. Jadi hubungan antara elemen-elemen kognitif ini dari situasi atau peristiwa, pikiran otomatis, reaksi atau emosi, perilaku, dan fisiologis ini. Jadi pikiran otomatis ini dipengaruhi oleh oleh hmm, jadi situasi ini reaksi dipengaruhi oleh pikiran otomatis dan pikiran otomatis dipengaruhi oleh situasi atau peristiwa. Jadi, cara orang merasakan emosi dan cara orang berperilaku ini dikaitkan dengan cara mereka menafsirkan dan memikirkan sebuah situasi. Jadi, situasi itu sendiri nggak secara langsung menentukan apa yang mereka rasakan atau lakukan. Jadi, respon emosional mereka itu dimediasi oleh persepsi mereka terhadap sebuah situasi. Jadi, misalnya, eh, ketika ketika kita membaca sebuah PPT nih, mungkin aja memperhatikan dua tingkat dalam pemikiran kita. Jadi yang pertama, sebagian pemikiran kita ini berfokus pada informasi dalam sebuah PPT. Yaitu kita mencoba memahami dan mengintegrasikan informasi tersebut. Namun pada pemikiran yang lainnya, kita mungkin memiliki pemikiran yang cepat dan evaluatif. Nah, pikiran ini merupakan bukan hasil dari musyawarah atau penalaran. Nah, setelah mengidentifikasi pemikiran atau mengevaluasi validitas terhadap pemikiran kita sendiri. Ada banyak hal yang harus kita lakuin. Kita mungkin secara otomatis berpikir kayak, saya nggak akan pernah menyelesaikan semuanya. Tapi kita bisa melakukan pengecekan secara realitas, secara otomatis, mengingat uh, melalui pengalaman di masa lalu dan mengingat mengenai diri kita sendiri, kayak nggak apa-apa, Kak. Saya tahu kalau saya itu selalu menyelesaikan apa yang perlu saya lakukan. Jadi selanjutnya yaitu struktur kognitif dalam CBT. Nah, struktur kognitif dalam CBT ini ada 6. Yang pertama, core belief, automatic thought. Yang keempat yaitu reaction. Yang kelima, situation. Yang keenam yaitu skema. Jadi, yang pertama itu core belief atau keyakinan inti. Nah, keyakinan yang mendalam ini terbentuk sejak masa kecil berdasarkan dari pengalaman hidup. Eh, jadi keyakinan ini tingkat keyakinannya yang paling mendasar. Jadi hal itu bersifat global, kaku, dan terlalu umum. Terus kemudian inter intermediate belief atau keyakinan menengah, yaitu aturan, asumsi, atau sikap yang berasal dari core belief ini. Kemudian
immediate belief lebih fleksibel dibandingkan core belief dan seringkali muncul dalam bentuk aturan untuk bertindak. Terus yang kemudian yaitu eh, yang eh, yang ketiga yaitu automatic thought, yaitu pikiran spontan yang muncul ketika seseorang menghadapi situasi tertentu, itu pikiran otomatis itu. Terus yang keempat yaitu reaction atau reaksi. Hal ini mencakup respon emosional, fisik, dan perilaku yang dihasilkan oleh automatic atau pikiran otomatis tadi. Yang kelima itu situation atau situasi. Jadi peristiwa atau kondisi eksternal yang memicu pikiran otomatis ini. Jadi CBT ini membantu individu memahami bahwa cara mereka menafsirkan situasi tersebutlah atau bukan situasinya sendiri yang memengaruhi reaksi. Skema mencakup kumpulan keyakinan dan aturan yang saling terkait serta mempengaruhi cara seseorang memproses informasi baru. Eh, jadi misalnya ada seseorang pembaca E, dia itu menganggap bahwa orang lain itu cerdas dan kompeten, mungkin tidak sepenuhnya memahami materi pada bacaan pertama mereka. Eh, jadi pembaca E ini tidak menerima kemungkinan bahwa penulisnya ini tidak menyajikan materinya dengan baik. Jadi dia tuh tidak menyadari kalau kesulitannya dalam memahami bisa jadi disebabkan oleh kurangnya konsentrasi dan bukan karena kurangnya kekuatan otak. Jadi dia juga lupa bahwa pada awalnya dihadapkan pada sejumlah informasi baru. Jadi kemudian dia tuh memiliki rekam jejak penguasaan yang baik karena keyakinan ketidakmampuannya diaktifkan. Jadi secara otomatis dia menafsirkan situasi dengan cara yang sangat negatif dan kritis terhadap diri sendiri. Jadi dengan cara ini keyakinannya tinggi. Jadi ada contoh lain mengenai struktur kognitif dalam CBT yaitu ada seorang anak namanya Sally. Jadi dia mencoba memahami dirinya sendiri, orang lain dan dunianya. Jadi dia tuh belajar melalui pengalamannya sendiri, melalui interaksi dengan orang lain dan melalui pengamatan langsung. Dan melalui pesan-pesan tersirat dan tersurat yang disampaikan orang lain kepadanya. Jadi, Sally ini memiliki kakak laki-laki yang berprestasi. Jadi, sebagai anak kecil, dia merasa bahwa dia tidak dapat melakukan apapun sebaik kakaknya yang dilakukannya itu. Dan dia mulai percaya, meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, Sally ini menganggap bahwa dirinya itu tidak kompeten dan dia merasa rendah diri. Jadi Sally ini terus membandingkan kinerjanya dengan kakaknya dan selalu mendapatkan hasil yang kurang. Dia juga sering mempunyai pemikiran seperti saya tidak bisa menggambar seperti Robert, yaitu kakaknya itu. Jadi gagasan Sally ini karena tadi apa ya keyakinannya yang negatif itu dia diperkuat oleh perkataan ibunya sendiri yang sering mengkritik Sally. Jadi Sally ini seperti kebanyakan anak-anak lainnya, dia tuh menaruh perhatian besar pada kata-kata ibunya. Kemudian dia juga percaya bahwa perkataan ibunya itu benar dalam hampir segala hal. Jadi ketika ibunya mengkritiknya, menyeratkan atau secara langsung menyatakan bahwa Sally tidak kompeten, Sally mempercayainya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Ayo Hilda selanjutnya. Oh iya, maaf. Tadi ada sedikit kendala. Apakah suara saya sudah terdengar? Udah. Oke. Selanjutnya yaitu tentang hakikat konseling CBT atau cognitive behavior therapy. Nah, dalam hakikat CBT ini yaitu salah satu pendekatan terapi yang sangat populer dan banyak digunakan dalam dunia psikologi modern. Dalam CBT ini dikenal efektif untuk berbagai gangguan psikologis dan kekuatannya terletak pada bagaimana ia membantu seseorang memahami keterkaitan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Dalam penjelasan hakikat CBT ini nanti ada 4 bagian utama pembahasan, yaitu hakikat CBT sendiri, tujuan pengubahan, lalu ada hubungan dalam CBT individu dan dinamika dalam CBT kelompok. Yang pertama yaitu hakikat konseling CBT atau cognitive behavior therapy. Nah, ini adalah bentuk terapi psikologis yang bersifat terstruktur dan berorientasi pada masa kini yang dikembangkan oleh Aaron Tidek pada tahun 1960-an. Nah, fokus utamanya adalah mengidentifikasi dan mengubah pikiran serta keyakinan yang tidak realistis atau tidak membantu atau dysfunctional thought yang memengaruhi perasaan dan perilaku seseorang. Nah, dalam pendekatan seperti ini berakar pada prinsip dasar bahwa pikiran seseorang itu memiliki pengaruh besar terhadap perasaan dan tindakannya. Jadi, jika kita bisa mengubah cara berpikir kita, maka emosi dan perilaku kita pun dapat berubah menjadi lebih positif. Judith Beck, salah satu tokoh penting dalam CBT itu menjelaskan bahwa terapi ini banyak berfokus pada automatic thought, yaitu pikiran-pikiran spontan dan seringkali tidak rasional yang muncul dalam berbagai situasi. Tugas terapis CBT adalah membantu klien mengenali, mengevaluasi, dan mengganti pikiran tersebut dengan yang lebih realistis dan sehat. Selanjutnya yaitu tujuan pengubahan CBT. Tujuan utama dari CBT adalah menciptakan perubahan kognitif atau dalam pola pikir yang akan berpengaruh pada perubahan emosional dan perilaku. CBT itu tidak hanya berusaha mengurangi gejala, tapi juga yaitu yang pertama membangun keterampilan berpikir yang sehat. Yaitu dengan mengajarkan keterampilan berpikir yang adaptif agar konselor itu mampu menghadapi situasi sulit dengan cara yang lebih sehat. Yang kedua ada mendorong konselor untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Jadi dengan membantu konselor menjadi terapis bagi dirinya sendiri itu yaitu dengan membekali konselor dengan kemampuan untuk memahami dan menangani masalah psikologis tanpa selalu bergantung pada terapis atau konselor. Yang ketiga, yaitu mencegah kekambuhan atau relapse di masa depan, yaitu mengembangkan strategi pencegahan kekambuhan atau relapse prevention agar setelah terapi itu selesai, konselor tetap bisa menjaga kestabilan mentalnya. Contohnya, jika ada seorang dengan gangguan kecemasan sosial, itu sering berpikir bahwa semua orang itu akan menertawaiku. Nah, CBT itu membantu dia menantang keyakinan tersebut, lalu mempraktikkan keberanian berbicara dalam kelompok kecil. Saat kenyataannya itu tidak seburuk yang dibayangkan, maka konselor itu belajar bahwa pikirannya selama ini tidak benar sepenuhnya. Oke, selanjutnya. Situasi hubungan CBT individu. Meskipun CBT itu dikenal sangat teknis dan terstruktur,
hubungan antara terapis dan konselor itu tetap menjaga dasar keberhasilan terapi. Judith Beck menjelaskan bahwa pentingnya aliansi terapeutik yaitu kerjasama dan saling percaya antara konselor dan konselor. Jadi hubungan terapeutik atau terapeutik alliance dalam CBT itu sangat penting meskipun CBT sangat struktur dan berfokus pada teknik. Hubungan antara terapis dan konselor tetap menjadi fondasi keberhasilan terapi. Beberapa prinsip dalam hubungan terapeutik CBT individu yaitu yang pertama kolaboratif, yaitu kolaboratif terapis dan konselor itu bekerja sebagai tim. Jadi konselor dan konselor itu bersama-sama menentukan agenda sesi pertemuan, lalu tujuan konseling dan strategi yang akan digunakan. Yang kedua yaitu aktif dan berpartisipatif. Konselor didorong untuk aktif menyampaikan masalah dan merancang solusi bersama terapis. Dalam hal ini, konselor itu didorong untuk aktif, bukan hanya duduk dan bercerita seperti dalam terapi konvensional. Jadi konselor juga didorong untuk turut serta menyampaikan perasaan atau masalah yang dialami. Lalu yang ketiga ada empatik dan suportif, yaitu terapis menunjukkan empati dan pemahaman mendalam. Dalam hal ini, terapis atau konselor itu akan menunjukkan empati dan dukungan secara konsisten meskipun menggunakan pendekatan yang sangat logis. Yang terakhir ada fleksibel, yaitu terapis dapat menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan dan preferensi konselor. Jadi, terapis atau konselor itu menyesuaikan teknik dan materi dengan kebutuhan konselor dan juga gaya belajar dari konselor. Contohnya itu ketika konselor merasa kesulitan menyelesaikan tugas rumah dari konselor. Konselor itu tidak akan memaksakan, sebaliknya mereka akan berdiskusi terbuka mencari solusi yang lebih sesuai dan yang mungkin dengan memodifikasi tugas menjadi lebih ringan dan realistis. Agar konselor yang menjalankan itu juga tidak merasakan keterpaksaan. Selanjutnya. Oke, pembahasan yang terakhir itu ada situasi hubungan dan dinamika kelompok CBT. CBT juga efektif dalam pengaturan kelompok atau group format. Dalam kelompok CBT, dinamika hubungan itu sedikit berbeda karena mencakup interaksi antar peserta. Jadi dalam terapi kelompok atau konseling kelompok ini, prinsip CBT itu tetap digunakan. Namun terdapat dinamika sosial yang khas dan memberikan manfaat tersendiri. Beberapa ciri khasnya yaitu yang pertama, peserta bisa belajar dari pengalaman satu sama lain. Jadi setiap anggota kelompok konseli itu bisa belajar dari pengalaman orang lain, termasuk bagaimana mereka mengatasi pikiran negatif atau tantangan hidup satu sama lain. Yang kedua yaitu mendapatkan dukungan sosial dan umpan balik dari anggota yang lain. Maksudnya itu tersedianya dukungan sosial dan umpan balik langsung dari sama anggota kelompok yang dalam menghadapi masalah yang serupa. Yang terakhir yaitu dinamika kelompok dapat digunakan untuk menantang keyakinan sosial yang salah seperti ketakutan akan penolakan atau inferioritas. Jadi dalam dinamika kelompok itu terdapat kesempatan untuk menantang keyakinan sosial disfungsional seperti pikiran-pikiran yang negatif atau yang salah, seperti contohnya kayak semua orang akan menolak aku dengan realitas interaksi dalam kelompok. Nah, contohnya itu konselor yang takut berbicara di depan
umum dapat melihat anggota kelompok yang lain yang berhasil melakukannya. Dalam hal ini diharapkan dapat membangkitkan harapan dan motivasi bahwa ia pun bisa mencoba hal yang serupa dalam lingkungan yang aman dan sportif. Jadi dapat kita lihat bahwa CBT itu bukan hanya soal mengganti pikiran negatif, tapi juga soal memberdayakan konseli untuk mengenali dan mengelola pikirannya sendiri secara mandiri. Relasi yang kolaboratif dan suasana yang sportif, baik dalam terapi individu maupun kelompok, itu menjadi kunci sukses dalam proses konseling CBT tersebut. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya mengenai hakikat CBT. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darul Mujaidah Zahra akan mempresentasikan tentang peran konselor dalam kognitif behavioral therapy. Tujuan pembahasan pada presentasi kali ini ada yang pertama, memahami peran konselor dalam kognitif behavioral terapi individu dan kelompok, terus kemudian menjelaskan peran konseli dalam setting individu dan kelompok, lalu mengulas proses pembentukan kelompok pada kognitif behavioral terapi. Yang pertama, peran konselor CBT pada setting individu. Yang pertama, fasilitator perubahan kognitif dan perilaku. Jadi, maksud dari fasilitator di sini, konselor itu membantu konseli untuk mengubah pola kognitif dan perilaku, pola pemikiran, mindset, kemudian pola perilaku yang awalnya tidak baik, kemudian menjadi lebih baik. Dan tidak hanya membantu merubah saja, tetapi konselor juga membantu konseli untuk menyadari apa yang sebenarnya perlu dirubah dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pikiran otomatis dan skema maladaptif. Membantu konseli untuk menganalisis, kemudian memeriksa, menguraikan pikiran-pikiran otomatis dan skema maladaptif yang ada pada pikiran konseli. Kemudian konselor juga sebagai pendidik. Jadi di sini tuh CBT itu konsepnya aktif direktif, jadi harus mengarahkan konselinya, mengajarkan sesuatu, sehingga konselor itu juga berperan sebagai seorang pendidik. Kemudian yang selanjutnya memberikan psikoedukasi tentang hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Selain mengidentifikasi dan memberikan analisis, konselor di sini juga memberikan arahan, ngasih tahu gitu kepada konselinya bahwa ini loh pikiran kamu itu mempengaruhi perasaan kamu dan kemudian perasaan kamu akan mempengaruhi perilaku kamu. Jadi di sini konselor itu benar-benar melatih konseli supaya dia bisa menyadari dirinya dan kemudian membentuk pola perilaku yang lebih baik. Kemudian sebagai kolaborator. Jadi tidak hanya konselor yang menjadi seorang aktif direktif, tetapi keberhasilan CBT itu juga berasal dari kolaborasi antara konselor dan konseli. Kemudian selanjutnya membangun aliansi terapeutik yang kuat bekerja sama dengan konseli. Maksud dari aliansi terapeutik yang kuat itu adalah hubungan terapi yang kuat antar satu sama lain. Jadi chemistry antara konselor dan konseli itu bersifat terapi atau seperti kayak healing gitu, kayak obat. Terus yang kemudian memberi tugas. Jadi konselor pada teknik CBT itu juga memberikan tugas-tugas rumah supaya menguatkan pola perilaku yang baru. Kemudian selanjutnya menetapkan tugas rumah untuk memperkuat keterampilan yang dipelajari di sesi. Kemudian yang selanjutnya ada peran konselor CBT pada kelompok.
peran konselor CBT kelompok itu yang pertama adalah memfasilitasi dinamika kelompok. Jadi dinamika atau perbedaan masalah dalam kelompok, konselor itu juga harus mengetahui. Jadi meskipun masalahnya itu sama, sejenis gitu ya, tapi tetap pasti ada perbedaan atau ada kesamaan. Nah, perbedaan dan kesamaan itu dimanfaatkan oleh konselor untuk mengajarkan hal-hal baru pada semua anggota kelompok yang ada. Kemudian selanjutnya membangun rasa aman dan keterbukaan antar anggota. Jadi rasa aman itu harus dibangun dalam kelompok. Kenapa harus dibangun? Karena supaya terapinya atau konselingnya berhasil. Kalau misalkan nggak ada rasa aman, maka anggotanya tidak ada yang terbuka, terus kemudian tidak akan membentuk sebuah hubungan yang baik. Nah, selanjutnya ada mengelola intervensi CBT. Jadi kan karena kognitif behavioral therapy itu ada latihan-latihannya, terus kemudian konselingnya juga mendapatkan pelatihan tentang hubungan antara pikiran, perasaan, kemudian perilaku, maka disitulah semua anggota itu harus saling membantu untuk memperkuat psikoedukasi tersebut. Yang selanjutnya adalah menyusun modul CBT kelompok, membantu diskusi dan latihan. Selain konselor itu memberikan pelatihan secara verbal atau secara kayak konseling ketemu gitu, tapi konselor juga membuat modul di sini, ngasih modul, terus kemudian ngasih buku panduan supaya nanti ketika ngasih tugas rumah itu bisa maksimal. Terus kemudian ada pemantau proses kognitif bersama, membantu anggota mengenali pola pikir bersama dan individual, pendukung peer support, jadi dukungan satu sama lain, terus mendorong saling dukung dan refleksi dalam kelompok. Kemudian pengalaman konseli setting individu, itu konseli merasa lebih bebas dan fokus pada masalah personal. Ini sebenarnya tujuan dari diadakannya konseling individu CBT. Terus kemudian ada proses terapeutik lebih intens dan disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Terus konseli lebih mudah mengeksplorasi pikiran otomatis yang personal. Jadi bedanya individu dan kelompok itu ada di sini. Jadi lebih intens, lebih bisa mengeksplorasi, terus kemudian hubungan antara konselor dan konselingnya lebih erat gitu, karena kan nggak semua orang itu mau untuk diajak konseling berkelompok gitu, jadi tergantung dari preferensi individunya masing-masing. Terus kemudian ada pengalaman konseli pada setting kelompok, mendapat insight dari pengalaman anggota lain, terasa lebih termotivasi karena ada dukungan sosial, terus kemudian tantangannya adalah membuka diri di depan orang lain. Jadi sebenarnya pengalaman yang ada di slide ini, pengalaman konseli pada setting kelompok itu adalah tujuan yang harus diperhatikan oleh konselor. Konselor itu harus memastikan bahwa setiap anggota itu mendapat insight baru dari pengalaman anggota yang lain. Jadi misal anggota satu tuh udah bisa nyelesain masalahnya dengan solusi A gitu, maka pengalaman itu juga harus bisa dijadikan insight oleh anggota yang lain. Jadi nggak cuman kayak didengerin aja, tetapi juga dijadikan pengalaman yang nantinya akan diimplementasikan oleh anggota yang lain juga. Terus kemudian terasa lebih termotivasi karena ada dukungan sosial. Jangan sampai pada konseling kelompok itu anggota konselingnya tidak mendapatkan dukungan sosial, tidak mendapatkan support. Terus yang selanjutnya ada tantangan membuka diri di depan orang lain. Nah, ini adalah tantangan yang harus diperhatikan oleh konselor. Terus proses pembentukan kelompok CBT itu bagaimana? Yang pertama, seleksi anggota. Yang jelas, seleksinya adalah homogenitas masalah. Homogen itu artinya satu, masalahnya itu sejenis gitu. Terus kemudian kesiapan mengikuti CBT, ada kontrak kelompok dan aturan, kayak apa namanya, structure-nya dikasih tahu, kerahasiaan, partisipasi aktif, saling menghargai, terus kemudian pengenalan CBT-nya, ngasih psikoedukasi awal untuk semua anggota. Terus biasanya pelaksanaan sesi pada kelompok itu 8-12 sesi. Fokusnya pada identifikasi pikiran otomatis, latihan, dan evaluasi. Terus yang selanjutnya ada evaluasi dan terminasi, refleksi perubahan, dan rencana ke depan. Kesimpulannya adalah CBT menekankan kolaborasi aktif antara konselor dan konseli, terus kemudian setting individu maupun kelompok memiliki keunikan dan kelebihan,
peran konselor sangat penting dalam menciptakan struktur dukungan dan perubahan. Yang terakhir, CBT kelompok membutuhkan perencanaan dan dinamika yang baik. Jadi di sini konselornya harus benar-benar aktif dan mengarahkan, selain mengarahkan juga harus berperan sebagai seorang pemandu, guiding, seorang pendidik, dan kemudian seorang yang bisa memberikan pedoman terhadap cara-cara pembentukan cara-cara yang lebih efektif. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, ini kan waktu giliranku ya sekarang. Ara bisa minta tolong buat share screen nggak? Oh iya, iya. Oke, wait. Oke, yang di awal banget ya. Oke, bagus. Terima kasih. Ini sudah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi akan menjelaskan mengenai bagian awal dari sesi counseling CBT. Nah, sebelum kita masuk dulu di pengantar. Di Meskipun bukan materi saya, tetapi saya akan menyinggung sedikit mengenai CBT supaya nggak langsung kaget. Jadi secara singkat, CBT adalah pendekatan terapi yang berfokus pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, CBT itu membantu individu mengenali pola pikir yang tidak adaptif. Nah, untuk referensi, saya menggunakan bukunya Beck tahun 2011 yang jadi rujukan utama. Pertama, ini kognitif behavior therapy di Basics and Beyond. Nah, nanti untuk setiap materinya akan saya sertakan halaman-halamannya di mana saya mengambil referensinya. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum kita masuk lagi nih, kita perlu mengetahui dulu apa sih tujuan dari tahap awal CBT. Jadi kita harus paham betul kenapa kok ada tahap awal ini. Nah, di bukunya Beck itu halaman 47 ada 5 poin yang mungkin ada lebih, tapi saya merangkumnya hanya 5 saja mengenai tujuan dari tahap awal CBT ini. Nah, yang pertama itu membuat gambaran awal tentang masalah pasien dan pola pikirnya. Kemudian menilai ya apakah kamu sebagai konselor bisa memberikan jumlah sesi terapi yang dibutuhkan pasien. Misalnya, kamu hanya bisa seminggu sekali, tapi pasien butuh terapi harian. Nah, jadi di tahap awal ini, apalagi di pertemuan pertama, seorang konselor itu sudah harus bisa memberikan apa ya, memberikan gambaran. Kayak ini sesi konselingnya itu butuh mingguan atau butuh harian, intensitasnya harus sudah kebayang dulu di awal. Nah, kemudian terlihat apakah pasien juga perlu bantuan tambahan seperti obat atau layanan lain. Nah, di sesi awal ini memang kita sudah harus mengetahui dulu apakah kira-kira perlu obat atau lain-lain yang mana nanti kalau perlu itu kita akan merujuknya ke tenaga yang lebih ahli seperti psikiater. Oke, poin selanjutnya itu mulai memperkenalkan pasien pada struktur dan cara kerja terapi. Oke, jadi kan tadi juga sempat disinggung tuh kalau dalam CBT itu konseli diharapkan mampu menjadi terapis untuk dirinya sendiri. Nah, jadi sebelum menjadi terapis, konseli itu juga harus paham gimana sih
pola kerja terapinya itu gimana. Jadi harus paham dulu supaya nanti dia bisa menjadi terapis untuk dirinya sendiri. Nah, poin terakhir yaitu mengidentifikasi masalah utama yang dialami pasien dan menentukan tujuan umum terapi. Nah, ini tuh udah jelas ya, kalau kita kenal di bagian goal setting. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, oke, jadi di asesmen kognitif ini ada namanya evaluation. Nah, mungkin agak aneh ya, evaluation itu kan biasanya di akhir evaluasi itu. Nah, tapi sebagai konselor kita di awal juga perlu tuh melakukan evaluasi. Nah, ini rujukannya juga sama di buku Black halaman 47. Nah, fokus pada tindakan awal terapi saat mulai bertemu klien yaitu melakukan evaluasi. Ini mencakup wawancara, observasi, penggunaan instrumen, dan identifikasi pikiran otomatis. Oke, dalam sesi evaluasi, terapis akan yang pertama menyusun konseptualisasi kognitif awal, gambaran pola pikir klien yang mungkin kita kenal dengan sebutan eh yang mencari masalah itu sih, yang penggalian masalah itu ya. Nah, kemudian poin kedua itu menilai apakah terapis cocok dan bisa menangani klien. Nah, ini menarik karena kita sebagai konselor juga harus memastikan kapasitas diri kita itu sesuai apa enggak dengan klien yang beraneka macam. Nah, mungkin kliennya agak berat nih dan kita merasa nggak mampu. Jadi mungkin bisa kita rujuk ke konselor lain yang menurut kita sebagai itu lebih ahli, lebih mampu menangani klien yang seperti itu. Oke, lanjut ke poin ketiga, itu mempertimbangkan jika perlu tambahan layanan seperti obat. Nah, ini juga dipertimbangkan yang tadi itu bukan obat apa enggak. Kalau butuh ya kita rujuk ke psikiater. Karena konselor itu nggak mampu atau bukan kapasitasnya lah untuk memberikan resep-resep obat. Nah, di poin terakhir itu membangun awal hubungan kerja yang positif dengan klien. Jika perlu dengan keluarganya juga. Nah, di sini karena tahap awal ya, jadi sudah wajib hukumnya sebagai konselor untuk membangun hubungan kerja yang positif yang mungkin kalau bahasanya kita sering sebut itu rapport atau hubungan baik. Oke, lanjut ke slide berikutnya. 4 menit, baru 4 menit. Oke, terima kasih. Ini tahap awal konseling CBT. Nah, ini tahap awal nih. eh Setelah evaluasi, oke, maaf, ini rujukannya di bukunya Beck halaman 59. Setelah evaluasi selesai, dimulailah sesi terapi resmi pertama. Di bagian ini, terapis mulai memperkenalkan struktur CBT, membuat agenda, dan memberi edukasi awal. Jadi kalau tadi tuh kayak yang kita sebutnya tuh asesmen ya, mohon maaf, asesmen yang sebelum konseling. Dan kalau ini tahap awal itu maksudnya pertemuan pertama. Nah, dalam tahap awal ini ada apa aja? Kalau di bukunya Beck halaman 59 itu ada dua, ada 6 poin nih. Yang pertama itu kita mendiskusikan diagnosis pasien. Jadi masalah apa sih yang lagi dihadapi pasien itu kayak gimana? Nah, kemudian ada pemeriksaan suasana hati, mood check lah seperti itu bahasanya kalau anak sekarang ya. Nah, kemudian ada penetapan tujuan atau yang sering kita sebut dengan nama goal setting. Kemudian ada mulai mengerjakan suatu masalah. Nah, maksudnya itu ya kita mulai eh, mulai garap sih masalahnya, mulai dikerjain, mulai di penggalian masalahnya seperti apa. Dan mungkin kalau bisa udah penggunaan teknik juga. Nah, kemudian ada penetapan pekerjaan rumah yang mana eh, biasanya di akhir sesi konseling itu kan untuk apa ya supaya konseling itu ada yang dikerjakan atau dia tuh tahu harus ngapain setelah keluar dari sesi konseling pertama gitu. Yang mana nanti akan kita lihat progresnya di sesi konseling kedua seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada dapatkan umpan balik. Nah, umpan balik itu namanya feedback. Dan nama lainnya feedback. Oke, lanjut ke slide berikutnya.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Nah, ini ada poin penting yang mana menurut saya itu mencakup semua dari yang saya presentasikan tadi. Ada dua. Yang pertama, tahap awal sama dengan fondasi. Maksudnya fondasi itu eh, apa ya? Yang menjadi dasar dari satu masalah konseling ini gimana sih? Jadi kalau misalkan fondasinya kacau atau tahap awalnya kacau, itu ya udah nggak benar juga nanti ke sesi-sesi selanjutnya seperti itu. Makanya tahap awal ini penting banget ya. Nah, kemudian ada fokus membangun hubungan dan edukasi. Yang penting di tahap awal itu adalah membangun hubungan dengan konsuli dan edukasi konsuli mengenai gimana sih CBT ini. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya. Oke, selanjutnya siapa guys? Oke, udah kelihatan belum guys? Udah. Baik, selanjutnya akan membahas prosedur CPT-2 yaitu tahap inti. Pembahasannya ada identifikasi, yaitu mencakup automatic thought, intermediate, dan core belief. Lalu tekniknya ada dua, yaitu teknik kognitif
Restructuring dan prosedur Donald Menchenbaum. Ini identifikasinya di CBT. Kalau di RIBT kan ABC ya. Kalau di CBT ini AIC yaitu Automatic Doubt, Intermediate, dan Core Belief. Identifikasi ini adalah cara kita memahami pola pikir konseli seperti kenapa konseli merasa sedih, cemas, atau marah, terus kenapa dia bereaksi seperti itu, terus apa yang mendasari pikiran dan perasaannya. Nah, di identifikasi ini ada 3 level pikiran. Yang paling kelihatan, yang pasti muncul saat konseli itu mengalami suatu masalah itu automatic thought atau pikiran otomatis. Pikiran ini muncul spontan dalam situasi tertentu atau saat stres. Terus yang di tengah itu ada intermediate, berasal dari aturan hidup, asumsi, atau standar. Terus yang bawah sendiri itu ada akar masalah atau core belief yang biasanya terbentuk dari pengalaman hidup. Nah, automatic thought ini level paling permukaan atau yang biasanya muncul secara spontan dalam pikiran saat konseli mengalami peristiwa tertentu. Biasanya bersifat situasional dan dapat dikenali lewat pertanyaan. Terus yang tengah tadi, intermediate, itu berupa asumsi, aturan, atau standar yang menjadi jembatan antara core belief dan automatic thought. Intermediate ini diidentifikasi sebagai keyakinan yang berkembang dari core belief dan muncul dalam bentuk jika maka atau standar pribadi. Lalu yang bawah sendiri tadi atau akar masalahnya core belief itu sifatnya core belief ini itu sifatnya global dan biasanya terbentuk sejak masa kanak-kanak atau terbentuk dari pengalaman hidup. Core belief ini berada di bagian tengah ke bawah dan mempengaruhi automatic thought dan intermediate itu tadi. Selanjutnya. Terus ada teknik cognitive restructuring. Cognitive restructuring ini cara untuk membantu individu yang sering mikir negatif atau salah tentang dirinya atau situasi. Tujuannya untuk mengubah pikiran negatif jadi lebih realistis dan positif. Prinsipnya itu pikiran atau kepercayaan negatif dapat menyebabkan stres emosional dan perilaku maladaptif. Pikiran ini seringkali tidak disadari dan bersifat otomatis, dan teknik cognitive restructuring ini bertujuan untuk menentang, mengevaluasi, dan mengganti pikiran tersebut. Next. Caranya itu yang pertama ada identifikasi pikiran negatif dulu. Jadi konselor minta konseli untuk mengidentifikasi pikiran otomatisnya yang muncul saat terjadi saat stres atau saat ada masalah. Lalu selanjutnya dievaluasi validitas pikirannya. Misalnya konselor nanya apa buktinya pikiran ini benar, apa ada penjelasan lain, kayak gitu. Terus selanjutnya itu diganti pikiran dengan yang lebih fungsional. Konseli diajak untuk membuat statement yang lebih positif dan suportif. Selanjutnya latihan dan penguatan. Latihannya itu bisa menggunakan role play, membayangkan atau praktik di situasi nyata. Lalu teknik ini diulangi dan harus ada penguatan internal dari diri konseli. Next. Selanjutnya ada prosedur Donald. Menchenbaum ini membuat teknik SIT atau Stress Inoculation Training, yaitu sebuah pendekatan bertahap untuk membangun ketahanan individu dalam menghadapi stres. Tahapannya ada 3. Yang pertama tahap edukasi. Jadi konseli itu
belajar dulu tentang apa itu stres, terus sifatnya stres apa aja, terus hubungan antara pikiran dan emosi. Lalu konselor juga bisa kasih pemahaman kalau stres itu normal dan bisa dikelola. Eh, Lalu tahap kedua itu latihan keterampilan. Jadi konselor mengajarkan keterampilan buat ngadepin stres, yaitu yang pertama bicara ke diri sendiri atau self-talk. Lalu selanjutnya ada relaksasi atau pernafasan, selanjutnya ada membayangkan hal positif, lalu memecah masalah jadi langkah solutif yang kecil-kecil. Lalu konselor dan konseli juga bisa berlatih keterampilan ini melalui simulasi atau role play. Lalu tahap terakhirnya itu latihan di dunia nyata. Konseli menerapkan keterampilan yang dipelajari sebelumnya pada situasi nyata secara bertahap. Jadi kesimpulannya, CBT itu membantu orang mengubah cara pikir buruk jadi lebih realistis dan positif. Lalu SIT ini mengajarkan bahwa berbicara ke diri sendiri itu penting dan bisa dilatih. Dengan melakukan itu, konseli bisa lebih tenang, percaya diri, dan bisa mengatur diri di situasi stres. Baik, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hal- Halo, apakah suaraku kedengaran nggak? Terdengar. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu juga, aku langsung jelasin aja. Jadi aku Fauzia Kusnia akan menjelaskan mengenai teknik self-interaction gitu. Sebenarnya nanti mohon maaf apabila penjelasannya juga kurang jelas. Jadi apa sih next, Hana, apa sih self-instructional itu? Jadi self-instruction itu tuh teknik gitu, salah satu teknik terapi yang mengajarkan individu ini tuh untuk berbicara kepada diri sendiri guna mengontrol tindakan, emosi, serta pikiran. Seperti pada penjelasan sebelum-sebelumnya bahwa adanya hubungan antara pikiran, emosi, dan juga tindakan pada diri individu gitu. Nah, bisa dibilang kalau self interaction ini tuh kayak berbicara internal gitu loh lewat batin kita gitu. Biar kita itu tuh bisa kayak membantu untuk mengarahkan dan juga mengontrol perilaku individu gitu. Lalu next, lalu selain juga dikenal kayak bicara dengan batin, kayak bahasa gaulnya ini tuh juga bisa kayak disebut dengan self talk gitu. Jadi tadi juga terdapat beberapa penjelasan atau salah satunya dari Indri itu tuh kayak ada sedikit menyinggung mengenai self talk gitu ya. Jadi itu kayak kita bicara dalam hati seperti memberi arahan ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya kita ketika dihadapkan dalam situasi yang sulit itu kita kayak ngomong gitu sama diri kita sendiri. Kayak misalnya tuh kayak tenang, tarik nafas atau kayak pelan-pelan kamu pasti bisa kayak gitu. Terus next, jadi kenapa sih kok self interaction ini tuh bisa kayak dijadiin teknik gitu ya? Apalagi kan ini kayak konseling kognitif gitu. Nah, ternyata ini tuh karena banyak individu itu tuh yang hiperaktif gitu dan impulsif, sulit mengontrol diri dan emosinya seperti itu. Terus juga ternyata pengobatan dan teknik penguatan perilaku saja itu tuh tidak cukup gitu. Jadi kayak perlu adanya latihan gitu. Terus juga terapi ini itu muncul dari penelitian tentang anak-anak impulsif yang tidak bisa menahan diri walau mereka tahu instruksi yang benar. Jadi sebenarnya individu itu tuh tahu gitu loh kalau itu tuh perilaku yang benar, perilaku yang salah kayak gitu. Tapi ternyata mereka itu tuh tetap mengikuti kayak bertindak yang salah gitu. Padahal sebenarnya mereka itu tuh tahu gitu mana yang benar seperti itu. Next, itu ada tahapan self instructional training.
ada 4 tahap, yaitu cognitive modeling, external guidance, overt self guidance, whisper guidance, dan covert self instruction. Next. Nah, untuk tahapan yang pertama, ini tuh kayak konselingnya kan cognitive modeling ya. Nah, konselornya itu tuh kayak ngasih arahan itu tuh dengan suara yang keras-keras gitu. Kayak misalnya nih, kita ngajarin kan ada individu yang dia itu nggak bisa fokus ketika menggambar gitu. Jadi konselornya itu kayak memberikan arahan dengan suara yang maksudnya kayak diutarakan gitu. Kayak misal, oke, jadi saya harus menggambar dari garis atas ke bawah, kemudian ditarik pelan-pelan seperti itu. Nah, tujuannya di tahap yang pertama ini itu kayak memberi contoh kepada konseli untuk bisa berpikir secara sistematis. Nah, untuk tahap yang kedua ini tuh kayak mengajarkan konseli tugas konselor itu membimbing konseli gitu untuk menyelesaikan tugas dengan instruksi verbal gitu. Jadi kayak konselornya itu memberi arahan gitu kayak sekarang kamu tarik garis ke kanan ya kayak gitu. Nah, tujuannya itu supaya konseli itu bisa mengikuti arahan dan juga melakukan tindakan seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga. Nah, ini itu pada tahapan yang ketiga, konseli itu udah mulai berbicara sendiri gitu secara verbal saat mengerjakan tugasnya itu tadi. Jadi kayak ketika konseli itu mengerjakan tugas, dia itu kayak pelan-pelan itu bicara kayak, oh sekarang tarik garis ke atas pelan-pelan kayak gitu. Nah, supaya anak individu ini tuh mulai mandiri untuk mengarahkan pikirannya. Terus tahap yang keempat itu whispered. Next, itu tuh kayak anak konseli itu udah mulai membisikkan instruksi gitu. Dan ini itu udah tidak diutarakan secara keras gitu, tapi udah mulai bisik-bisik gitu. Nah, ini itu tujuannya itu tuh biar konseli itu bisa transisi gitu loh menuju kontrol internalnya dalam diri dia. Nah, terus tahap yang kelima itu konseli itu melakukan instruksi secara diam-diam atau dalam hati gitu. Jadi kayak dia udah melakukan tindakan tanpa dia itu ucapkan secara verbal, di mana tujuannya itu perilaku terkontrol secara internal dan otomatis seperti itu. Nah, dalam kalimat self talk itu tuh kayak harus mengandung uh, 4 yang penting, yaitu pemahaman tugas, pengarahan fokus, penguatan diri, dan coping saat gagal gitu. Jadi supaya dia itu bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu. Lalu yang next selanjutnya, nah tujuan dan manfaat dari teknik ini itu apa sih gitu kan? Yaitu membantu individu untuk mengembangkan kontrol diri secara internal gitu agar individu itu bisa mandiri gitu untuk mengontrol pikirannya yang nantinya itu berefek pada emosi dan juga tindakannya. Lalu mengurangi impulsivitas khususnya pada anak ADHD, kemudian mengajarkan individu untuk berhenti melihat dan berpikir sebelum bertindak. Nah, kemudian bisa meningkatkan performa dalam tugas-tugas kognitif. Next. Nah, jadi ini ada kayak contoh aplikasinya, tapi mungkin tidak bisa saya jelaskan. Kita langsung ke next slide saja. Nah, jadi apa sih kok bisa self instruction ini tuh bisa apa hubungannya dengan automatic thought, intermediate belief, dan core belief gitu. Jadi dalam automatic itu kayak bisa kayak saya gagal lagi gitu, saya nggak punya kemauan kuat. Nah, di situ di intermediate-nya itu kalau saya nggak sempurna, saya nggak akan berhasil. Dan core belief-nya, saya itu lemah, gagal, atau tidak berharga. Nah, dengan self-instruction ini itu bisa mengganti pola pikir individu itu jadi lebih adaptif. Kayak yang awalnya saya pasti gagal, itu tuh jadi saya pernah gagal, tapi saya juga pernah berhasil. Jadi saya bisa coba lagi. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, next. Jadi kesimpulan dari self-instruction ini itu untuk membantu individu mengatur diri dan juga lewat pikirannya, terus juga kayak walaupun ini itu terlihat mudah, ini itu sangat perlu latihan gitu. Jadi itu kayak konselor itu juga harus melatih dalam melakukan teknik ini seperti itu.
Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah sudah terlihat? Terus suara saya juga apakah sudah terdengar? Oke. Di sini kita sudah masuk ke prosedur CBT yang keempat, yaitu masuk ke coping skill. Nah, jadi coping skill itu apa sih? Kalau dalam konteks buku cognitive behavior yang kita jadikan referensi, itu coping skill itu adalah keterampilan yang diajarkan kepada individu untuk mereka menghadapi, mengelola dan mengurangi tekanan emosional atau situasi-situasi yang sulit yang mereka hadapi secara efektif. Nah, intinya itu adalah coping skill itu kayak keterampilan di kepala kita untuk menghandle pressure yang lagi kita hadapi. Entah itu lewat self-talk, tarik nafas, atau relaksasi itu mikirin yang harus di apa ya, dilakukan gitu. Jadi kita nggak asal nggak asal bereaksi, tapi kita juga merespon dengan play, artinya adalah merespon dengan baik, benar, dan juga tenang gitu. Nah, menurut tokoh kita ini, coping skill itu eh, ya, coping skill itu bagian dari proses berpikir atau cognitive proses. Jadi bukan cuma tindakan berupa strategi internal aja, tapi juga seperti self instructional training atau self talk positif yang bicara ke diri sendiri yang baik-baik, lalu relaxation teknik, kognitif ya appraisal juga, terus coping imagery juga atau visualisasi keberhasilan, juga behavior rehearsal dan modeling. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk mengganti respon otomatis yang negatif atau impulsif jadi lebih jadi menjadi respon yang lebih adaptif, baik dan terkontrol. Nah, contoh coping skill itu tadi kan pikiran kita yang negatif ya. Kayak misal aku pasti bisa atau apa aku pasti kacau nanti. Nah, dengan adanya coping skill nanti kita bisa kayak mengubah pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. Yang kayak aku udah latihan, aku pasti bisa. Kayak kita harus ambil nafas dulu nih, tenang, terus juga mulai pelan-pelan. Jadi kita pas mengucapkannya itu nggak cuma kayak tiba-tiba asal aku pasti kacau nanti, tapi pas nanti jadinya itu kayak pos- eh, jadinya respon yang positif kayak gitu. Atau ketika kita menghadapi konflik juga, coping skill ini bisa berupa kayak berhenti sejenak, menenangkan diri, merumuskan solusi secara rasional juga. Nah, terus kita sudah masuk ke tahap inti. Di tahap inti ini kita mengikuti prosedur dari tokoh kita yang kita lihat namanya ini. Nah, tahap inti teknik coping skill ini kalau dalam buku yang jadi rujukan kita itu Mekenbaum ini menjelaskan bahwa coping skill itu adalah bagian inti dari pelatihan SIT atau Stress Inoculation Training. Jadi dalam SIT ini terdiri dari 3 fase utama. Ada educational phase atau fase edukasi, yang kedua rehearsal phase atau fase latihan, yang ketiga application phase atau fase pengaplikasian. Nah, di educational phase ini, di fase yang pertama, itu konseli akan diajari pemahaman mengenai stres dan pengaruhnya terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran akan pikiran otomatisnya dia yang negatif tadi, negatif, dan reaksi maladaptifnya dia tadi menjadi disadarkan kalau itu tuh sebuah hal yang tidak baik, bukan sebuah hal yang benar. Terus yang kedua dari hasil phase atau fase latihan. Di sini konselor itu diajak atau diajari teknik coping secara spesifik. Di sini coping skill itu dilatih secara bertahap, dimulai dari situasi yang ringan dulu, baru ke situasi yang lebih menantang lagi. Nah, di self instruction ini atau instruksi diri, jadi dalam rehearsal phase ini kan diajarkan coping-coping yang ada di layar ini ada 5. Tapi eh, coping skill ini bukan cuma berpaku di 5 ini, tapi masih ada banyak lagi. Jadi
mungkin teman-teman nanti bisa research lagi lebih lanjut gitu. Karena ada di bukunya juga atau kayak pasti di internet juga ada. Tapi kan nggak mungkin ya aku masukin semua. Jadi beberapa ada di sini. Pertama ada self instruction atau instruksi diri. Misalnya di sini itu contohnya kayak kita menginstruksi diri kita sendiri untuk mengucapkan eh, hal-hal baik gitu atau hal-hal yang menjadi perintah positif ke diri kita kayak misal ketika kita mengalami situasi yang menurut kita apa ya nggak bisa diatasi itu kita eh, bicara ke diri kita sendiri menginstruksikan diri kita sendiri kalau misalnya kita itu pasti bisa kok mengatasi ini dengan cara self talk main main skillnya itu segala macam. Lalu ada relaksasi. Di sini relaksasi itu menenangkan tubuh dan pikiran saat stres. Jadi seperti menarik napas, terus juga mengambil kayak pause sejenak atau ketika kita dihadapkan sesuatu yang benar-benar bikin diri kita stres itu kita bisa eh, tarik nafas, terus juga bicara ke diri kita sendiri kalau misalnya kita harus tenang begitu. Jadi kita melakukan sebuah hal yang bisa membuat diri kita itu lebih rileks lagi. Terus ada cognitive restructuring. Di sini mengubah pola pikir negatif jadi lebih rasional atau positif. Ini seperti contoh di slide sebelumnya tadi yang banyak birunya itu. Nah, itu dari tadinya dia punya pola pikir negatif yang dia kayak aku pasti bakal mengacau nih. Nah, ternyata kan eh, dengan adanya coping skill yang dilatih oleh konselor itu, nanti dia akan bisa mempunyai pikiran pola pikir yang lebih positif lagi seperti yang di sebelah kanan tadi. Terus yang selanjutnya ada problem solving. Di sini kita mengelola stres dengan cari solusi yang konkret, bukan cuma panik. Jadi ketika kita mengalami situasi yang membuat kita panik itu bukan kita mengelola stres itu dengan cara mencari solusi. Jadi bukan cuma akan apa ya bertindak cuma panik doang, tapi uh, kita akan mempunyai sesuatu untuk dilakukan gitu. Lalu ada positive self talk juga. Di sini kita berbicara yang baik-baik ke diri kita sendiri. Lalu di tahap yang ketiga ada application phase atau fase pengaplikasian. Nah, penerapan di sini adalah konseling menerapkan keterampilan coping dalam situasi nyata atau simulasi role play. Nah, fokusnya itu ada pada generalization dan maintenance dari coping skill yang sudah diajarkan dan dipelajari. Nah, konseling ini mempraktikkan coping skill dalam situasi stres nyata atau kalau stres nyata itu ada di kehidupan sehari-hari, tapi kalau simulasi itu biasanya terjadi ketika saat dia konseling gitu. Pas dia konselornya itu membuat simulasi yang sebagai kayak wadah dia berlatih gitu. Nah, ini dilakukan secara bertahap dan terkontrol yang disebut juga sebagai phase mastery. Jadi singkatnya itu kalau dilihat dari apa ya, dari yang penjelasan tadi, jadi tiap tahap itu punya tujuan dan aktivitas yang berbeda. Kalau di tahap satu di fase edukasi itu tujuannya untuk memahami stres dan respon diri dari konseli, lalu yang di fase itu kegiatannya tuh ya nanti diedukasi secara psikologis dari konselornya, terus juga mengidentifikasi automatic thought dia tuh kayak gimana sih, apakah negatif atau positif. Gitu. Lalu pas di fase latihan ini tujuannya itu untuk mempelajari dan berlatih tentang coping skill-nya dia. Nanti ngapain aja, nah ya nanti belajar tentang berbagai macam coping skill yang sesuai dengan kebutuhan dia. Lalu ada application phase ini di pengaplikasian ini ya tujuannya penerapan di dunia nyata tentunya. Terus juga ngapain aja, nah nanti itu ada simulasi, evaluasi, role play dan lain-lain. Lalu kita masuk ke peruntukan coping skill jadi terhadap struktur kognitif. Nah, peruntukan coping skill terhadap struktur kognitif ini kalau apa namanya tokoh kita ini merujuk kepada kerangka Beck yang mana mengaitkan teknik coping skill dengan struktur kognitif atau cognitive structure seperti yang kita kenal dalam pendekatan CBT. Nah, di sini itu ada 3 struktur kognitif. Yang pertama ada core belief atau keyakinan inti, yang kedua ada intermediate belief atau keyakinan menengah, yang ketiga ada automatic thoughts atau pikiran otomatis. Nah, di core belief ini atau keyakinan inti ini adalah keyakinan paling dasar dalam diri. Jadi
keyakinan paling terdalam di diri kita, tentang diri kita, dunia, masa depan, dan lain-lain. Nah, ini itu terbentuk dalam pengalaman masa kecil dan juga cenderung menyeluruh dan mutlak. Nah, core belief ini sebetulnya jarang langsung bisa diubah melalui coping skill aja. Terus juga, namun berjalan dengan proses dan konsistensi latihan coping, bisa juga muncul pergeseran dalam cara pandang diri dan dunia, yang secara tidak langsung mempengaruhi core belief dan juga belief dan thought yang lain. Lalu ada intermediate belief, keyakinan menengah. Jadi intermediate belief ini atau keyakinan menengah ini seperti aturan hidup atau cara berpikir kita yang kita bentuk sendiri berdasarkan keyakinan inti atau core belief kita yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, sederhananya pikiran ini itu adalah pikiran yang ragu-ragu karena dia berada di tengah-tengah core belief atau dan automatic thought. Nah, biasanya belief ini biasanya dalam bentuk kalau, maka, dan aku harus gitu. Nah, misalnya contohnya kayak kalau aku gagal berarti aku gagal dari manusia, atau kayak kalau aku gagal berarti aku bodoh. Nah, automatic thoughts ini atau pikiran otomatis ini munculnya tuh dengan cepat, spontan, dan sering tidak disadari. Automatic thoughts ini termasuk dalam target awal konseling karena dia bagian yang paling luar, jadi paling paling sangat-sangat terlihat gitu. Nah, coping skill yang diajarkan ini memang diarahkan untuk mengatasi pikiran otomatis negatif karena yang biasanya kita eh, apa ya keluarkan atau yang biasanya tersebut itu memang automatic thoughts itu yang secara tidak sadar biasanya. Nah, misalnya automatic thoughts ini biasanya kayak pikiran seperti aku pasti gagal. Nah, dengan adanya coping skill nanti itu bisa digantikan dengan self instruction positif yang bisa menjadikan pikiran negatifnya itu dia jadi aku pasti bisa. Nah, bedanya ini ada di sini. Ini rangkuman bedanya ya. Jadi struktur kognitif itu ada perbedaan di sifat kesadaran dan apakah bisa dirubah. Nah, ini beda-beda ternyata. Jadi kalau kalau itu sifatnya dalam dan menyeluruh, kesadarannya juga jarang disadari karena dia sangat-sangat paling dalam gitu ya. Terus apakah bisa di rumah? Itu sulit tapi bisa. Gitu ya. Terus intermediate belief ini aturan atau asumsi sifatnya. Nah, kesadarannya itu lebih disadari tapi juga nggak sadar karena dia mengucapkan itu kadang nggak sadar tapi abis itu kita bisa sadar gitu loh. Makanya karena kan dia di tengah-tengah. Nah, terus apakah bisa dirubah? Bisa, karena bisa dilatih dengan berkala juga. Terus, automatic thoughts ini singkat, cepat terjadi begitu saja dan spontan gitu ya. Kesadarannya apakah sering disadari? Ya, sering nggak disadari. Jadi secara nggak sadar aja itu karena spontan itu. Terus apakah bisa dirubah? Mudah diubah lewat latihan coping skill dan self-talk. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau coping skill itu keterampilan positif yang digunakan diri kita untuk menghadapi situasi untuk melindungi diri kita. Tapi beda ya sama coping mechanism. Terus target utamanya itu adalah pikiran otomatis itu karena coping ini untuk menyingkirkan pikiran otomatis yang negatif menjadi positif karena pikiran otomatis itu nggak selalu negatif. Terus strateginya juga ada berbagai coping skill ini. Terus juga coping ini bukan cuma teknik, tapi bagian dari mengubah dialog internal inner speech yang dari negatif jadi positif. Akan dari itu, individu perlu belajar mengelola pikiran negatifnya atau pesimisnya dan menggantinya menjadi coping statement yang lebih positif dan optimis. Terima kasih.